Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, sebenarnya di dalam hidup ini kita itu diberi oleh Allah petunjuk agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar dan bisa menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan petunjuk itu banyak sekali. Ada yang di sekitar kita, juga ada yang di diri kita sendiri. Dan petunjuk itu juga beragam. Ada yang wujudnya ya alam sekitar ini, ada yang wujudnya rasa yang Allah titipkan atau diberikan kepada kita, sehingga kita itu punya rasa ya senang, rasa sedih, rasa terima kasih, dan rasa yang lain, sehingga itu bisa menjadikan kita itu dekat kepada Allah dan taat kepada Allah. Kalau kita itu berusaha untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah itu. Umpamanya kalau terkait dengan rasa tadi, kita itu kalau ditolong orang lain, baik kenal ataupun tidak, biasanya kita itu ya berterima kasih dan juga ingin rasanya untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita itu. Dan bukan hanya ingin membalas, tapi juga mengenangnya, dan bahkan kadang juga menceritakan kepada orang lain bahwa ada orang yang baik yang telah menolong kita dengan ikhlas, umpama seperti itu. Dan pertolongan itu ya kalau dicontohkan ya bermacam-macam. Mungkin umpamanya kita sedang di perjalanan naik kendaraan, ini hanya umpama, jatuh, kemudian ada orang yang menolong tadi dan mungkin mengantarkan kita ke rumah ataupun ke rumah sakit, umpama seperti itu. Sehingga pertolongan itu ya selalu dikenang tadi. Yang terpikir alangkah baiknya orang itu, sehingga dia atau kita itu juga berpikir bagaimana caranya bisa membalas kebaikan itu. Paling tidak ya kapan-kapan main ke rumahnya, membawa oleh-oleh umpama, atau kalau hari raya berencana ingin silaturahim, halal bihalal istilahnya, maaf-maafkan, hanya karena merasa berhutang budi tadi. Dan itu
insya Allah itu sebenarnya petunjuk dari Allah. Kalau kita itu diberi sifat yang baik, yang tahu balas budi, yang tahu terima kasih kepada orang yang berbuat baik. Petunjuknya apa? Di antaranya, bukankah Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita begitu banyak, tidak terhitung, dan tidak ada apa-apanya orang yang telah berbuat baik kepada kita tadi, yang telah menolong kita tadi. Jadi logikanya, kalau orang yang tidak kenal itu tadi hanya menolong sekali, dan itu kalau dihitung dengan uang tidak seberapa, dan waktunya cuma sebentar, dibanding apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak dan tidak terhitung, dan tidak hanya sebentar. Kita diberi oleh Allah sebelum kita lahir, sampai saat ini, dan seterusnya, tidak putus-putus. Dan kalau kita hitung, kita hargai, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Itu satu contoh yang harus kita sadari. Kalau kita itu ditolong orang lain yang tidak seberapa dibanding apa yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita itu lebih berterima kasih kepada Allah yang telah banyak memberi kita nikmat yang tidak hanya sebentar, yang tidak bisa kita hitung tadi. Jadi artinya, kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, maka artinya kita itu tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak berakhlak, kira-kira seperti itu. Dan insya Allah pikiran dan hati kita juga akan mengakui itu. Alangkah terlalunya kita kalau dengan orang lain atau manusia biasa saja begitu besar terima kasihnya, kok kepada Allah tidak seperti itu, atau tidak lebih berterima kasih. Apalagi Allah itu dengan orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah itu, Allah akan melipat gandakan nikmat itu. Seperti yang sering kita dengar firman Allah yang bunyinya, lain sakartum la'azidannakum. Barang siapa kalian itu bersyukur benar-benar, ya maka akan Allah tambah nikmat itu. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi Allah sudah berjanji, kalau ada orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahnya. Jadi nggak ada salahnya
kalau kita itu berterima kasih kepada Allah. Padahal orang lain tadi ketika kita berterima kasih mungkin tidak akan menambah seperti yang difirmankan oleh Allah tadi. Maka kalau kita sudah paham seperti itu, coba kita renungi, boleh jadi selama ini kita banyak salah kepada Allah karena kurang berterima kasih atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu, ya kalau Allah menyuruh kita itu untuk taat, untuk beribadah kepada Allah, ya seharusnya kita mentaatinya, tidak keberatan, tidak merasa bosan atau merepotkan dan lain-lain. Harusnya dengan senang hati kita itu menjalankan perintah Allah. Karena kalau dikembalikan dari contoh awal tadi, kalau kita itu pernah diperlakukan oleh orang lain, ditolong orang lain, yang orang lain itu suatu saat menyuruh kita atau mohon kepada kita suatu bantuan, biasanya kita itu dengan tergopoh-gopoh atau dengan senang hati ingin membantunya. Karena apa? Karena juga yang saya sampaikan tadi, ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita itu sudah menunggu-nunggu untuk membalas budi baik itu. Kapan orang yang telah menolong kita itu butuh pertolongan kita, butuh bantuan kita, kita ingin membalas kebaikan itu. Kan seperti itu. Jadi ini kembali ke petunjuk tadi, sebenarnya itu suatu petunjuk dari Allah yang wujudnya rasa. Jadi kalau kita itu sebagai hamba Allah yang ya baik, punya rasa terima kasih, ingin membalas budi kebaikan orang, dan itu juga seharusnya kita ingin membalas kebaikan Allah. Dan membalas kebaikan Allah itu kalau kita lakukan, kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Jadi kurang apa baiknya Allah itu. Maka petunjuk itu kalau kita benar-benar bisa melakukannya, ya diantaranya cara melakukannya adalah ya mentaati perintah Allah, dan juga mentaatinya tidak harus nunggu. Maksudnya nunggu itu nunggu apa ya, perintahnya begitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita harus belajar membaca Al-Quran, memahaminya. Apa sih perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran? Kita disuruh apa? Kalau kita disuruh jadi orang yang baik, ya kita belajar jadi orang baik. Kalau kita disuruh jadi orang yang sabar, tidak memarah, jadi orang yang rendah hati, dan lain-lain, ya kita harus lakukan. Jadi untuk tahu perintah Allah, yaitu tadi ngaji. Ngaji ya bisa ngaji di rumah sendiri, bisa di pengajian, apalagi sekarang sudah ada medsos, ada HP, bisa menjadi sebuah sarana untuk mengaji agar kita tahu apa sih perintah-perintah Allah kepada kita, dan itu sebagai wujud rasa syukur tadi, karena Allah telah berbuat baik kepada kita begitu banyak. Insya Allah seperti itu, sehingga
kalau kita bisa memahami dengan baik itu, ya kita itu dengan sendirinya berpikir bagaimana kita itu harus bisa taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah mencintai kita, menyayangi kita. Bagaimana kita itu bisa membalas cintanya Allah, karena kita sendiri juga punya rasa tadi. Ketika kita mencintai seseorang dan cintanya tidak terbalas atau bertepuk sebelah tangan, biasanya kita sebagai manusia mungkin ada rasa kecewa, malu, ya, karena cintanya tidak terbalas. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu, walaupun ini hanya sebagai gambaran. Kalau Allah yang sangat cinta kepada kita, sehingga kita diberi nikmat begitu banyak, berbuat baik kepada kita begitu banyak, tapi kalau cinta Allah tidak kita balas, kita cuekin, kita sok merasa enggak ada Allah umpamanya, merasa semua ini dari usaha kita umpamanya, itu kan menyakitkan sebenarnya. Maka wajar saja kalau Allah murka atau Allah menghukum hamba-hambanya yang dicintai tapi tidak membalas cinta itu, bahkan mungkin mengingkarinya, sehingga disitulah wajar kalau nanti di akhirat siapa yang kufur nikmat akan dihukum oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita itu seperti itu. Maka kembali ke tema awal tadi, intinya kita itu harus bisa membaca petunjuk-petunjuk Allah yang ada di sekitar kita. Dan yang kita bahas tadi ya rasa tadi. Cobalah rasa terima kasih kita kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, dan khususnya ya rasa terima kasih kepada Allah yang bahasa kitanya ya bersyukur kepada Allah. Dan wujud rasa syukur itu, kalau Allah itu menyuruh kita untuk beramal, beribadah dan lain-lain, ya kita harusnya senang hati melakukannya. Nah, itu juga wujud rasa syukur terima kasih tadi, insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.